Kita ke informasi yang pertama, objek diduga cagar budaya dan sejumlah artefak peninggalan era Batavia ditemukan di sejumlah titik lokasi pembangunan MRT fase 2 yang menghubungkan antara Bundaran HI hingga kawasan Jakarta Kota. Temuan objek cagar budaya dan artefak yang ditemukan ditaksir berusia lebih dari 300 tahun dan menjadi saksi keberadaan Batavia dengan keragaman budaya dan tata kelola kota saat masa kolonial Belanda. Kita simak penelusuran dari rekan Febrian Ahmad dan juru kamera Rifki Adi Pradana yang meninjau langsung lokasi pembangunan MRT fase 2 di kawasan Glodok, Jakarta. PT MRT Jakarta melakukan pembangunan MRT fase kedua yang akan menghubungkan antara kawasan Bundaran HI sampai dengan ke kawasan kota atau yang kita sebut juga sebagai kawasan Kota Tua. Namun dalam proses pembangunannya PT MRT Jakarta justru menemukan harta karun di tanah Jakarta ini yang merupakan objek diduga cagar budaya serta sejumlah artefak yang diperkirakan ini berasal dari zaman kolonialisme atau pada saat era Batavia dan berusia 300 sampai dengan 400 tahun. Hari ini kami akan mencoba menelusuri sejumlah titik lokasi penemuan cagar budaya dan juga artefak yang merupakan peninggalan Batavia tersebut, serta bagaimana penanganan yang diberikan oleh PT MRT Jakarta dan apakah nantinya ini akan dilestarikan seiring dengan pembangunan PT MRT yang sedang berlangsung sampai dengan sekarang. Kami akan melihatnya lebih lanjut dan ikuti kami. Nah, lokasi MRT yang kami datangi kali ini berada di kawasan Glodok, Jakarta, dan untuk proses peliputan yang aman, kami memerlukan untuk menggunakan APD lengkap seperti ini. Tentunya ini selain keamanan juga adalah SOP yang harus dituruti untuk bisa melihat langsung bagaimana proses penggalian jalur MRT di kawasan Glodok ini yang juga di dalamnya ada dugaan cagar budaya yang ditemukan dan juga artefak-artefak yang sudah diselamatkan oleh PT MRT Jakarta. Kita akan masuk ke dalam. Nah, pemirsa, ini saya sudah berada di dalam pembangunan MRT yang berada di Glodok, di mana di lokasi ini ditemukan sejumlah artefak dan juga cagar budaya yang merupakan peninggalan dari zaman Batavia. Salah satunya adalah pembangunan ataupun sisa bekas dari pipa aliran air bersih yang merupakan pipa yang dahulu digunakan untuk dapat mengalirkan air bersih dari kawasan Glodok menuju ke kawasan kota atau pusat pemerintahan kota Batavia saat itu yang kini kita kenal sebagai kawasan Kota Tua. Ini merupakan pipa yang diprediksi panjangnya dari Glodok sampai dengan kawasan Kota Tua sampai dengan 400 meter dan juga disebut bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembangunan pipa ataupun untuk mengaliri air bersih ini merupakan bahan yang didatangkan langsung dari Belanda dengan konstruksi yang memang sudah dibangun ratusan tahun yang lalu. Diprediksi ini dari abad ke-17 dan selesai sampai dengan abad ke-18. Bahkan sebelumnya juga ada jembatan yang juga ditemukan di sekitar area pipa ini. Tentunya ini merupakan sebuah penemuan yang sangat berharga, dapat dikatakan sebuah harta karun yang bisa menjadi saksi bagaimana jayanya Batavia pada saat itu dan juga menjadi saksi pembangunan serta perkembangan zaman dari era Batavia menuju ke Jakarta saat ini. Selain adanya penemuan objek diduga cagar budaya di proses pembangunan MRT fase kedua ini, ada juga sejumlah artefak yang ditemukan dan ini merupakan beberapa artefak yang sudah dibersihkan dan juga dikumpulkan dari PT MRT Jakarta. Kita bisa lihat dari dekat artefak ini, pemirsa, kalau saya perhatikan secara kasat mata seperti itu. Ini adalah keramik dan juga beberapa tembikar. Keramiknya, coraknya nampaknya ini seperti keramik berasal dari Tiongkok. Ada juga pecahan sendok dan juga corak-corak berwarna biru. Merupakan harta karun yang ditemukan oleh PT MRT Jakarta. Ada juga tembikar-tembikar seperti ini yang terbuat dari tanah liat yang juga sudah dikumpulkan, dibersihkan. Bahkan ini pun menandakan atau menunjukkan bagaimana kehidupan masyarakat yang berada di Batavia kala itu sudah menggunakan peralatan seperti ini dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya selain juga dengan adanya temuan keramik dan juga tembikarnya, ada juga fosil hewan yang ditemukan seperti ini yang tentunya ini juga akan dikumpulkan, akan diteliti lebih lanjut dan juga akan menjadi salah satu
bentuk untuk dapat melihat bagaimana budaya yang ada di Kota Batavia saat itu. Bahkan batu bata yang ditemukan di lokasi ini juga dikumpulkan, dengan demikian rapi diangkat oleh PT MRT Jakarta, ditandai, dan nantinya ini rencananya akan disusun kembali untuk dapat diperkenalkan kepada masyarakat, menjadi gambaran bagi masyarakat bagaimana kehidupan warga Batavia kala itu. Dan di mana saja sebenarnya titik ditemukan artefak ataupun objek diduga cagar budaya oleh MRT Jakarta dan apa saja penanganannya, kami saat ini sudah bertemu langsung dengan Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta, Ibu Sylvia Halim. Ibu Sylvia, apa kabar? Baik, terima kasih. Ibu Sylvia, ini saya lihat pembangunan MRT Jakarta menemukan sejumlah objek diduga merupakan cagar budaya dan juga artefak seperti itu. Ada di mana saja sebenarnya, Bu, titik-titik yang ditemukan seperti ini dalam proses pembangunan MRT Jakarta fase kedua? Oke, baik. Pembangunan MRT Jakarta fase kedua ini sebenarnya membentang ya, dari Tamrin sampai ke Jalan Pintu Besar Selatan. Nah, saat ini kita berada di area kerja dalam paket pekerjaan yang kita sebut CP203. Itu meliputi pembangunan stasiun Glodok dan stasiun kota. Jadi ya sesuai namanya, ya di daerah Glodok dan juga di daerah kota. Nah, jadi kebanyakan dari temuan cagar budaya yang sekarang kita dapati gitu ya adalah di kawasan di sekitar Jalan Pintu Besar Selatan ini ya, yang memang sudah dekat sekali atau tepat di depan ya kawasan kota tua di Jakarta. Baik, artinya memang ini merupakan dalam tanda kutip harta karun yang ditemukan oleh PT MRT Jakarta. Kemudian setelah ditemukan, ini apa yang akan dilakukan? Tentunya kan dengan adanya penemuan seperti ini kan akan dalam tanda kutip, kalau saya lihat juga pengerjaannya pun dihentikan sementara. Nah, itu bagaimana MRT Jakarta? Memang fokus untuk dapat melestarikan ini dulu baru melanjutkan pembangunan, atau bagaimana tahapan yang akan dilakukan oleh PT MRT Jakarta ke depannya? Ya, memang jadi pada saat kita merencanakan pembangunan dari MRT Jakarta itu, kita juga sudah tahu kita akan memasuki kawasan area cagar budaya, ya, yaitu Kota Tua. Jadi memang kami sudah harus melakukan beberapa effort gitu ya untuk melakukan mitigasi dan juga penanganan. Nah, jadi itu part of the work gitu ya, part of parcel of the work itself, karena memang pembangunan stasiun kita pun tepat berada di bawah Jalan Pintu Besar Selatan ini. Jadi semua temuan yang kita temukan di layer atau di lapisan yang lebih dangkal harus kita tangani dulu, kita selamatkan ya sebelum kita bisa lanjut ke pekerjaan pembangunan dari stasiun dan jalur kereta itu sendiri. Baik. Bu Sylvia, ini saya lihat di belakang ada beberapa gambar yang mungkin ini menunjukkan juga temuan-temuan dari MRT Jakarta. Ini bisa diceritakan, Bu, bagaimana prosesnya dari gambar-gambar ini? Baik, ini jadi foto-foto ini adalah untuk mencatat atau merekord temuan yang kita dapati ya, dan kita bisa melakukan dari foto ini kita lakukan pemetaan tepatnya di mana lokasinya itu, dan dari situ kita mulai melakukan tahapan untuk penanganannya. Nah, seperti ini kita tampilkan gambarnya di sini supaya para tim kerja di sini yang di lapangan tahu ada letaknya di mana saja dan apa yang harus kita lakukan. Ya. Artinya nanti ini akan dilakukan penyelamatan terlebih dahulu, Bu ya. Nah, kalau di belakang ini, di belakang kita tadi juga saya sudah singgung sebenarnya, Bu, ini saya juga sangat takjub melihatnya. Ini merupakan dulunya ada jembatan dan dulunya juga ini adalah saluran air, Bu, seperti itu, Bu ya. Nah, sejak ditemukan, apa langkah yang akan dilakukan PT MRT Jakarta dengan objek diduga cagar budaya ini, Ibu Sylvia? Jadi yang kita lihat di sini adalah saluran air kuno ya yang kita prediksikan oleh tim ahli kita ya, itu adalah di tahun abad ke-18 ya. Dan kemudian ini setelah kita temukan kondisinya seperti ini, kita coba cari apa yang mungkin bisa kita lakukan dalam penanganannya. Nah, dalam hal ini yang sudah kita ajukan dan sudah mendapatkan rekomendasi dan juga persetujuan dari Dinas Kebudayaan itu adalah dua macam gitu ya. Ada yang bagian yang bisa kita lepas satu persatu ya istilahnya. Jadi bata per bata gitu ya, batu per batu gitu kita angkat ya, dan kemudian kita simpan ya, kita lakukan pencatatan dan kemudian kita lakukan simpan sementara. Dan ada juga bagian yang tidak bisa atau tidak boleh gitu ya untuk dilepas satu persatu, maka dia harus kita angkut ya dan kita selamatkan sebagai
sebagai satu set gitu ya. Nah, setelah itu kita kita akan simpan di tempat penyimpanan sementara. Baik. Dan nanti sesudah waktunya ya, yaitu pada saat stasiun kita sudah selesai gitu ya, maka temuan-temuan ini nanti akan kita lakukan display gitu ya di stasiun MRT Jakarta. Akan display. Tadi juga Ibu katakan bahwa ini tentunya melibatkan banyak pihak sekali, mulai dari arkeolog, kemudian juga ada pihak-pihak lainnya. Mungkin lebih detail lagi Bu Sylvia, siapa saja pihak-pihak yang dilibatkan di balik penemuan ini dan juga apa-apa saja yang akan dilakukan oleh pihak-pihak tersebut nantinya? Pada dasarnya ada beberapa grup besar ya. Yang pasti yang pertama adalah dari tim internal proyek MRT sendiri gitu. Di dalam MRT itu ada tim ahli gitu ya, yang memang tugasnya adalah melakukan monitoring secara continuous kegiatan konstruksi di lapangan, termasuk dalam ini konteksnya penanganan dari objek cagar budaya tersebut. Dan tim juga ini akan melakukan kegiatan arkeolog itu, yaitu dari ekskavasi, kemudian melakukan studi kelayakan, kemudian merekomendasikan bagaimana penanganan dan penyelamatannya. Ya, jadi itu tim di dalam MRT-nya. Kemudian berikutnya adalah tim ahli cagar budaya, yang tugasnya adalah melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi terkait objek yang ditemukan. Jika sudah ditetapkan ini adalah objek diduga cagar budaya, maka akan dilakukan arahan, memberikan arahan dan guidelines itu bagaimana penanganannya ya, supaya objek tersebut bisa terselamatkan ya. Nah, dan yang ketiga adalah tim sidang pemugaran. Ini adalah tim yang tugasnya melakukan penilaian juga dan memberikan rekomendasi terkait pembangunan yang ada dalam kawasan cagar budaya seperti tempat kita ini. Ini maksudnya adalah desain stasiun kita misalnya, terutama pintu-pintu masuk kita yang ada muncul di permukaan gitu ya, itu harus kita konsultasikan dulu nih kepada tim sidang pemugaran, karena mereka akan memberikan penilaian dan rekomendasi bagaimana baiknya desain entrance kita, desain stasiun kita supaya tidak merusak nilai sejarah dari kawasannya. Dan yang paling terakhir adalah Dinas Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta yang memberikan putusan atau persetujuan akhir terkait rekomendasi-rekomendasi dari tim ahli cagar budaya maupun dari tim sidang pemugaran terhadap penanganan dan pelestarian dari objek cagar budaya. Baik, komitmennya sangat baik sekali dari PT MRT Jakarta untuk bisa membangun MRT fase kedua, sekaligus juga melestarikan cagar budaya yang ditemukan. Ini akan menjadi sejarah dan juga akan menjadi pengetahuan bagi masyarakat Indonesia khususnya. Ibu Sylvia, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sama-sama. TV. Saya mohon izin untuk lihat lagi Bu di Silakan. bagian sana. Terima kasih Ibu Sylvia. Kita akan lihat lagi di sana ada apa pemirsa. Ya pemirsa, masih dari lokasi penggalian MRT fase kedua di mana ditemukan objek diduga cagar budaya yang tadi kita sudah mewawancarai pihak dari Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta mengatakan bahwa nantinya temuan dari objek diduga cagar budaya ini akan dilakukan pengangkatan ataupun akan diselamatkan, lestarikan seperti itu. Nah, tentunya dalam proses penyelamatan objek diduga cagar budaya ini memerlukan ahli yang akan memastikan bahwa ini akan benar-benar dapat diangkat dan juga dilestarikan dengan baik tanpa merusak dari temuan itu sendiri, serta artefak-artefaknya bagaimana agar tetap bisa original dan juga menjadi harta karun bagi masyarakat yang ada di Jakarta. Dan untuk membahasnya, kami sudah bergabung dengan Ketua Tim Peneliti Arkeologi MRT Jakarta, Pak Yunus Satriatmojo. Pak Yunus, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Baik Pak ya. Bapak, ini kita sudah melihat dari tadi ini penemuan yang begitu luar biasa, di mana ini juga bisa menjadi sejarah dan juga memperkenalkan kepada masyarakat, tentunya harus dijaga dengan hati-hati. Tadi juga Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta sudah mengatakan akan dilestarikan dan juga akan berhati-hati mengangkatnya. Secara teknis Pak, ini bagaimana prosesnya agar bisa menjaga keaslian dan juga tidak merusak dalam proses pengangkatan dan juga mengurusnya ini Pak Yunus? Ya, pertama yang perlu kita pikir adalah usianya ya. Struktur ini kan dibuat di pertengahan abad ke-18. Jadi sekarang usianya 300 tahun lebih gitu ya. Jadi dia kondisinya tidak lagi prima. Kalau kita lihat ini sepertinya masih bagus, tetapi sebetulnya struktur itu sudah mulai retak-retak di bagian dalam. Mungkin karena dulu Jakarta mengalami beberapa kali gempa bumi ya. Jadi kita itu sekarang sedang berusaha secara metodologi ya, bagaimana kita bisa mengangkat struktur ini tanpa dia bertambah menjadi rusak.
Nah, untuk itu kita harus melakukan kajian, mulai dari bahannya, terbuat dari bata. Batanya itu ada bata yang sangat kuat, yang bata merah yang kita lihat di permukaan ini, sebetulnya dia lebih lemah, kekuatannya dibandingkan dengan bata yang warnanya kuning gitu. Jadi ditambah lagi dengan kondisi tanah yang ada di bawahnya, barulah kita nanti putuskan bagaimana cara terbaik untuk mengangkatnya. Pak, bicara soal dengan temuan yang ditemukan oleh PT MRT Jakarta ini merupakan dapat dikatakan begitu berharga, Pak ya. Ini nilainya bagaimana sih, Pak? Seberapa penting temuan ini untuk perkembangan budaya dan juga untuk diwariskan kepada masyarakat yang ada di DKI Jakarta itu seperti apa, Pak Yunus? Oke, kalau kita bicara nilai kan bukan nilai ekonomi ya. Susah kita menghitung berapa sih nilai ekonomi bata-bata yang sudah tua kayak begini kan. Tetapi ada nilai budaya yang harus kita perhatikan. Bagaimana tinggalan-tinggalan ini memberikan informasi kepada kita tentang kehidupan pada masa lalu, tentang teknologi yang dikuasai oleh orang-orang Belanda untuk membuatnya gitu ya. Dan bagaimana kehidupan orang-orang dulu di kota Jakarta yang masih dikelilingi oleh benteng itu sangat tergantung dengan air bersih, karena air yang masuk di dalam kota itu rata-rata tidak bersih lagi. Kan dulu banyak kanal di dalam kota, semua sampah masuk di situ, jadi akhirnya Jakarta menjadi pusat penyakit. Jadi dengan dibangunnya struktur ini, sistem ini, mereka ingin mengatasi persoalan kesehatan. Nah, dari situ kan kita bisa menarik ya kesimpulan gitu, bahwa ada persoalan manusiawi yang pernah terjadi di Jakarta, yaitu masalah kesehatan. Jakarta itu dulu terkenal sebagai kuburannya anak kecil atau kuburannya orang-orang Eropa, karena mereka itu sangat rentan dengan penyakit tropis. Yang berkembang ini adalah penyakit tropis. Dulu kan tidak ada dokter seperti sekarang ya, jadi mereka tidak bisa divaksinasi contohnya seperti tadi. Nah, air bersih ini adalah salah satu solusi bagaimana mengatasi itu. Dan ini juga menjadi menarik karena sebetulnya saluran ini by design ya, dirancang sedemikian baik yang mereka datangkan airnya dari Sungai Ciliwung. Di belakang kita ini ada gedung Orion, dulunya namanya adalah water plus. Water plus itu adalah tempat penyaringan air. Jadi air yang sudah disaring bersih disalurkan melalui pipa-pipa ini baru masuk ke dalam kota. Itu kan satu konsep ya, konsep yang sangat baik dari sisi teknologi gitu. Pak, ini ada yang mengatakan juga bahwa kabarnya konstruksi ini beberapa didatangkan langsung dari Belanda, Pak ya, tidak dari Indonesia, Pak. Itu gimana, Pak, ceritanya, Pak? Ya, kita bisa lihat dari bata-bata kuning ya. Di sini kita lihat ada struktur yang terbuat dari bata kuning. Bata-bata kuning ini khas memang dibuat di Belanda. Jadi tidak dibuat di Indonesia karena bahannya beda, kemudian cara pembakarannya berbeda gitu. Jadi untuk membuat sistem ini mereka mendatangkan bahan-bahan itu dari Belanda. Kita bisa bayangkan ya, kapal-kapal pertengahan abad ke-18 itu kan masih kapal kayu ya. Dan di dalamnya itu diisi dengan bata yang mereka gunakan untuk membangun ini. Diperkirakan pembangunan ini memakan kira-kira 10 tahun. Oke. Ya, karena panjangnya kan hampir 2 km ya, dari sini sampai ke daerah Pasar Ikan. Oke. Ini kami dengar katanya artefak itu disimpan di galeri, Pak ya? Ya, sebagian kita simpan di sana sebagai informasi kepada publik, khususnya yang turun dari kereta api ya. Jadi mereka bisa langsung melihat di sana. Jadi feel free ya untuk datang ke situ, ada teman-teman yang akan menjelaskan. Berarti kami juga bisa ke sana, Pak? Kalau gitu mungkin kita akan izin ke sana. Terima kasih, Pak Yunus. Saya mau lihat bagaimana situasi di galerinya, Pak ya. Sekali lagi terima kasih. Pemirsa, ikuti saya karena kami akan menuju ke galeri tempat artefak dari temuan MRT ini sudah dikumpulkan dan juga dipamerkan kepada masyarakat. Pemirsa, bagi Anda yang ingin melihat langsung sejumlah artefak yang ditemukan dalam proses penggalian jalur MRT, ini ternyata sudah dikumpulkan di beberapa galeri yang ada di DKI Jakarta. Salah satunya adalah Galeri MRT Jakarta yang berada di kawasan Stasiun Jakarta Kota, Jakarta Barat, dan kita sekarang sudah berada di lokasi ini. Tempatnya cukup minimalis dan kita akan lihat langsung ke dalam ada apa aja sih artefak yang sudah ditemukan dan juga dikumpulkan. Nah, pemirsa, begitu masuk dalam galeri MRT Jakarta yang berada di kawasan Stasiun Jakarta Kota ini, kita langsung disuguhkan nih dengan sejumlah artefak yang sudah dibersihkan, yang sudah dilakukan sejumlah upaya untuk dapat membuatnya utuh lagi, termasuk ini beberapa artefak yang tentunya sangat menarik sekali. Yang langsung menarik perhatian saya adalah salah satu artefak ini, pemirsa. Ini merupakan penyaring air yang berasal dari Inggris dan diduga dari abad 19. Bahkan tertera ada tulisannya
ya, ini dibuat pada tahun 1930, artinya sudah hampir 200 tahun yang lalu. Ini menandakan bahwa memang begitu berharga nilai dari artefak yang ditemukan di Penggilan MRT fase kedua. Di atasnya juga ada beberapa ubin, ini berasal dari Belanda, kemudian juga ini ada baut yang digunakan kereta, dan beberapa artefak-artefak lainnya, termasuk juga ada yang dari Jerman, botol minuman, bekas arca juga yang berasal dari China, yang berasal dari abad awal 20. Tentunya ini semua merupakan artefak-artefak yang begitu bisa mengedukasi masyarakat. Kita juga bisa melihat lagi ke sini, ada juga yang sangat bagus sekali artefaknya. Ini merupakan botol dari Eropa, tepatnya diperkirakan dari Skotlandia dan juga Inggris. Masih sangat bersih sekali, sangat rapi, hanya ada sedikit guratan di atasnya, namun secara keseluruhan masih sangat mengkilat, dan juga ini dulu digunakan sebagai untuk minuman beralkohol. Disebut juga sebagai anglo, digunakan untuk para pedagang membawa makanan. Ini juga berasal dari abad 19 diperkirakan, sehingga memang dengan penemuan dari artefak-artefak ini pun menunjukkan bagaimana kehidupan dari warga Batavia dahulu bercampur sedemikian rupa, dan juga membentuk sebuah lingkungan yang terdiri begitu multikultural, baik itu dari Eropa, dari kalangan Asia, dan juga dari kalangan pribumi Indonesia itu sendiri. Tentunya dengan adanya temuan-temuan dari artefak yang sudah dikumpulkan oleh PT MRT Jakarta berdasarkan proses penggalian PT MRT fase kedua ini, diharapkan bisa dilestarikan seperti ini, disimpan, dipugar, dan juga nantinya bisa dipertunjukkan kepada masyarakat. Bahkan setelah nantinya ini dikumpulkan seperti ini, PT MRT Jakarta juga akan melakukan koordinasi dan juga bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata Provinsi DKI Jakarta untuk menentukan nih bagaimana nantinya kedua pihak ini bisa mengelola dan juga memastikan bahwa penemuan artefak ini bisa diberikan penanganan dengan baik, sehingga masyarakat juga bisa menikmati dan juga mendapatkan nilai edukasi. Dari Jakarta, Febrian Ahmad, Rifki Adi Pradana, Metro TV.